tuh Ibu? Saya dulu ya Pak. Iya. Saya tutup dulu laptop saya ya Bu ya. Mengganggu Bapak ini? Enggak, saya hanya kerja kecil aja biasa. Keseharian kita di sekolah ini. Ya, apa ceritanya Ibu? Begini Pak, saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Iya. Saya pimpinan di sekolah ini Pak ya. Boleh Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Iya. Namun sebelumnya saya akan membeberkan sedikit ya Pak tentang kenapa saya berbuat seperti ini hari ini. Ya, sebagai tujuan Ibu kemarin. Iya. Jadi kan begini Pak, saya kan merupakan salah seorang calon guru penggerak di sekolah kita ya Pak ya. Kami tahu. Jadi ada tugas yang dia mewawancarai pimpinan di sekolahnya, ya kan Pak. Dan ini berdasarkan dari pembelajaran yang ada pada modul 3 yang sedang saya pelajari saat ini, ya kan Pak. Nah, pembelajaran di modul 3 ini Pak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Nah, seperti yang Bapak ketahui, mungkin Bapak juga sudah memahami hal tersebut. Dalam pengambilan sebuah keputusan itu, dia ada yang berupa dilema etika, kemudian ada yang juga dia merupakan rujukan moral yang nanti harus diambil sebuah keputusan yang tepat, yang mengandung nilai-nilai kebajikan dan tidak apa ya namanya Pak ya, tidak bermasalah kepada siapapun. Nah, itu lagi ya kan Pak. Nah, selaku pimpinan harus mampu membuat sebuah keputusan yang tidak merugikan siapapun. Nah, itu dia Pak. Jadi terkait dengan hal tersebut kan Pak, bolehlah saya tahu Pak, kira-kira di sekolah ini kasus apa yang sudah pernah Bapak ambil sebuah keputusan yang dia mengandung sebuah dilema etika atau yang rujukan moral? Ya. Ini memang permasalahan terhadap siswa kami yang sudah mau menamatkan, namun kami bingung untuk meletakkan nilai yang rata-rata guru semuanya memberikan nilai batas ambangnya pun KKM. Padahal kalau dilihat dari muatan kita selaku mengelola sekolah, itu pasti kita berharap itu nilainya anak-anak yang kita luluskan itu tinggi. Biar supaya bisa masuk ke sekolah negeri ya Pak ya. Masuk sekolah negeri. Dan kemudian memang sebelum itu kita pernah rapat sama orang tua berharap minimal alumni dari sekolah ini bisa memasuki sekolah yang terdekat dari rumah mereka. Dan pernah itu menjadi dilema bagi kita, pertanyaan orang tua, kenapa anak kami tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Dan rata-rata memang guru tidak memberikan nilai yang optimal. Hampir rata-rata malah ya juga di atas sedikit lah, KKM lah. Kalau memang standar dari kesepakatan kami pun itu nilai tertinggi boleh mencapai 90. Minimal kita berharap 80 dan alhamdulillah. Namun itu tidak bisa terlaksana. Kita bingung karena malah anak yang nilainya yang rendah-rendah itu malah anak-anak yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul kita di sini. Yang aktif di sekolah ya Pak ya. Sekolah. Mereka ikut pramuka, ya kegiatan mau apa nanti ini semacam apa namanya kepahlawanan, teatrikal, mereka mau tari. Nyatanya si anak nilainya nggak menyokong, tidak menyokong dia bisa masuk ke sekolah terdekat dari sekolah dia. Malah orang tua kadangnya percuma ya anak saya dekat-dekat sama guru nanti nilainya rendah juga. Ya, akhirnya saya bingung. Nanti kalau saya bantu siswa, mau pula nanti tanggapan si guru, wah enak kali dari pimpinan itu ya, merubah nilai di atas kehendaknya sendiri. Jadi kan kita ngambil keputusan sendiri jadinya. Namun
siswa. Maunya seharusnya saya harus bela itu memang, tapi nggak bisa juga saya bela. Jadi kalau saya bela, apa pula nanti kinerja guru itu dalam hal kinerja mereka. Kalau saya semuanya kan repot saya. Jadi kalau guru saya minta nanti untuk menilai, berikan nilai yang tinggi buat anak itu, menaikkan nilai-nilai ya Pak. iya, mereka punya alasan tersendiri. Bapak gimana nanti nilainya? Saya naikkanlah nilai kawan itu, tapi nggak standar dengan batas apa dia. Memang nggak Pak, setiap anak yang disuruh belum tentu kemampuan pengetahuan. Itu yang menjadi masalah. Akhirnya alumni SMP 1 anak ini nggak bisa diharapkan oleh orang tua bisa sesuai dengan harapan mereka untuk sekolah yang terdekat. Oke. Ya, berarti Pak dilemanya itu terletak antara memperjuangkan nilai murid biar supaya masuk ke sekolah SMA negeri, dan juga tentang Harapan orang tua. harapan orang tua ya Pak, dan lawan dengan bagaimana penilaian guru terhadap Bapak, karena Bapak menyuruh guru-guru untuk menaikkan nilai, Iya. kan? Sementara kan saat ini kan guru yang berada di dalam kelas selama pembelajaran ya kan Benar, Pak? Bu. Ya kan? Benar, Nah, benar sekali. iya. Nah jadi Pak, setelah kasus seperti itu bagaimana lah Bapak menjalankan sebuah keputusan? Apalah yang Bapak ambil keputusannya untuk menangani kasus seperti itu? Awal pertama saya mendengar itu memang saya nggak melakukan apa-apa, karena kan pertama kali saya ngerasa kok seperti ini gitu. Akhirnya saya bingung juga bagaimana cara menyelesaikannya. Sementara guru kan punya nilai tersendiri, bagaimana pengetahuan pada mata pelajaran itu untuk menilai siswanya. Kalau saya memberikan nilai kan saya nggak pernah masuk, dan malah ada seorang guru mau memberikan semacam pernyataan, apakah kita mau menjaga profesi gurunya atau hanya menjaga keharuman sekolahnya. Kalau hanya batas keharuman, batas nilai yang terbaik, oke, silakan ambil keputusannya. Tapi kalau ditanya tentang profesi yang baik, jangan tanya Pak. Ya kami pun bakal mengalami perubahan perilaku. Kalau toh itu akhirnya Bapak yang punya kendali. Jadi langkah apa yang Bapak ambil setelah ada hal seperti itu? Jadi saya pertama memanggil guru konseling saya. Guru konseling Guru BK ya, Pak, ya? Guru BK. Kita menuangkan permasalahan itu dengan konseling. Jadi konseling awalnya memang kebingungan akhirnya. Ya, ini saya tekankan kepada konseling agar konseling itu harus memiliki muatan potensi-potensi apa yang diketahui konseling tentang anak tersebut. Akhirnya nanti ketika informasi dasar dari konseling itu bisa dijelaskan kepada si guru. Nah akhirnya nanti ketika si guru sudah memahami potensi anak, bagaimana anak, perilaku anak, ya si guru kan sudah tinggal bisa kita kendalikan. Dalam artian kita bisa menetapkan peraturan bersama akhirnya. Tapi ketika si guru tidak mengetahui bagaimana perilaku dasar anak, ya itu kan si guru batas mana yang diketahuinya, hanya batas pelajaran saja diketahuinya. Nggak kerjakan PR, nggak ada nilai. Bagus kerjaan kamu, kasih nilai. Itulah yang selama ini yang terjadi. Oke, berarti gini ya kan Pak, ada hal-hal yang efektif yang Bapak rasa memang harus dilakukan, yaitu mengkaitkan atau melibatkan guru bimbingan konseling ya Pak ya. Iya. Karena guru bimbingan konseling yang lebih tahu bagaimana karakter si anak ya kan. Iya. Mungkin kalau dari pengetahuan itu adalah guru bidang studi yang berada yang masuk di dalam kelas ya anak tersebut ya kan Pak. Namun kan Pak, kadang ada orang-orang yang kita anggap bukan orang sih, ada faktor
boleh orang, boleh apa ya Pak, yang menghambat akan ke pengambilan keputusan Bapak. Kira-kira apa yang menghambat gitu Pak? Atau nggak ada, udah ketika saya ngambil keputusan kayak gini, udah saya nggak ada hambatan kok Bu. Ya, kalau hambatan tetap ada. Namanya guru kan tetaplah guru. Karena hak nilai kan di atas mereka. Tapi kalau saya berharap juga sekolah yang saya ikut dalam mengelola ini, minimal harapan orang tua yang dulu pernah saya dengar itu bisa tersampaikan. Jangan sampai ketika mereka juga tidak lulusnya mereka kita buat. Karena kan faktor lulus itu kan tidak ada tergantung nilai berapa yang akan diberikan sekolah. Namun kalau kita sepakati lulus lah itu namanya kan ya. Namun kalau nilai yang rendah tidak mencukupi kumulatif nilai di sekolah yang ditujunya, akhirnya dia kan gagal sekolah dan mereka jadi pengangguran dan tidak sekolah, putus sekolah. Ya itu jadi polemik kita. Berarti kita menambah buta aksara kepada masyarakat. Iya. Berarti ada dilema bahwasanya Bapak ini memikirkan kalau misalnya tidak nilai itu dinaikkan, maka siswa itu mungkin akan mengalami sebuah dilema yang baru ya kan Pak? Gitu kan? Akhirnya perilaku mereka tidak sekolah lagi. Iya, jadi artinya gini kan Pak, dengan sebuah keputusan yang diambil oleh pihak sekolah ini itu bisa menjamin ke jangka panjang dia. Iya. Ya kan Pak, ke masa depan dia. Iya, gitu ya. tepat sekali. Jadi kalau begitu kan Pak, ketika Bapak mengambil keputusan seperti itu, bagaimana guru-guru yang lain? Dan saya berpikirlah, kemudian saya ambil catatan saya berpikir menganalisa apa yang bisa saya uraikan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama tadi sudah saya panggil konseling sudah memahami, kemudian saya panggil lagi wali kelas untuk supaya jangan hanya tahu dia menjaga bersihnya lokal, bangku aman, tapi tidak tahu bagaimana dia bisa menjangkau anak-anaknya di dalam kelas itu, bagaimana minat belajarnya, atau apakah ada kekurangan si anak. Ya, itu kan adalah muatan dari wali kelas sebelum memasuki kepada guru pembimbing mata pelajaran masuk ke dalam lokal. Karena kalau lokal nggak siap, guru mata bisa saja menolak untuk masuk. Itu dia. Ada dua ya Pak ya. Iya. Pertama bimbingan konseling, kemudian wali kelas ya. Iya. Nah setelah udah Bapak panggil begitu, apa hasilnya? Kalau setelah saya lakukan mereka sudah langsung mengadakan perubahan, kemudian di kelas pun wali kelasnya sudah merapikan segala sesuatunya dengan membuat peraturan kedisiplinan dan pengurusan kelas. Jadi terangkumlah bahwa nanti kalau ada anak yang salah di dalam lokal itu memang sudah adalah keamanan di kelas itu. Berarti membuat kesepakatan kelas lah ya Pak ya, seperti yang telah dilakukan ya. Oke. Nah selanjutnya sebelum saya mengadakan rapat, saya panggil guru-guru yang memang ultimatum karakteristiknya memang tidak bisa menyatu kepada siswa atau membantu siswa. Jadi saya panggil, memberikan pengertian. Ya, saya tanya dulu dia apa sebenarnya yang menjadi optimalisasi dia sebagai guru dalam membantu anak. Apakah dia punya konsep memang guru adalah guru, ataukah memang ada dia sifat sosial kontrolnya yang memikirkan ke jenjang kedepannya. Namun ketika saya panggil, dia tetap ngotot kepada gurunya. Akhirnya saya arahkan motivasi, apalagi hari ini kita sudah mengalami dinamika baru, yaitu kurikulum merdeka. Mengatakan bahwa jangankan bukan dikatakan kurikulum merdeka dengan kurikulumnya yang merdeka, tapi ada 3 potensi pendidikan itu ya di merdeka. Satuan pendidikannya merdeka, gurunya merdeka mengajar, siswanya belajar merdeka.
Nah itulah yang 3 potensi yang harus kita dijadikan satu keaduan yang menjadi optimalisasi bagusnya sekolah itu atau tidak. Nah setelah guru itu sudah menyadari bahwa murid tidak boleh ditinggalkan dalam kelas. Kalau semakin kita biarkan seperti ini, kita ingat tahun ke tahun kita sudah mengalami penyusutan siswa. Akhirnya kalau ketika nanti harapan orang tua kepada sekolah kita, kan mereka berharap. Mereka nggak tahu anak-anak mereka itu apa dan mengapain di sekolah ini. Yang tahu anak kita. Kalau kita tidak berikan nilai plus untuk kita, bagaimana tanggapannya? Nanti apakah kita mampu? Ibu nanti kekurangan jam, ibu ngambil jam 2, ibu mengalami 2. Berarti Bapak, saya potong ya Pak, berarti Bapak mengambil sebuah langkah-langkah memberikan pengertian ya, kepada guru tersebut ya Pak ya. Guru yang memang tidak kekeh ya dengan nilai udah segitu, aku kasih segitu udah, jangan kita apa ya. Guru prinsip ya. Nah jadi setelah Bapak selesai melakukan hal tersebut, apa jadinya keputusannya Pak? Setelah itu saya sampaikan, saya menginginkan itu ada perubahan lah. Saya bujuk lah agar beliau bisa mengulangi ambisius prinsip tersebut untuk memikirkan anak. Kenapa? Karena belum tentu anak kita dulu bisa mendidik anak kita. Karena anak kita pasti akan dididik orang lain. Toh kalau memang anak kita baik. Tapi kalau anak kita yang tidak baik dan kita mengalami kekurangan waktu untuk perhatian kepada anak kita sendiri, sampai apa? Jadi anggaplah anak itu adalah anak kita, karena minimal kita adalah fungsinya sebagai pendidikan ini adalah bagaimana menyelamatkan anak bangsa dari jajahan pembunuhan dan kita ciptakan mereka kemerdekaan bagaimana kita bisa mengetahui bakat dan minat mereka. Akhirnya pengetahuan akan teriring menyatu kepada nilai karakteristik yang mereka sudah memang dimerdekakan. Dan Bapak berhasil membujuk guru tersebut? Alhamdulillah, saya lihat ada forum perilaku, akhirnya saya akan rapat, saya akan tentukan perubahan dari sikap simule, karena selama ini memang aturan manajemen disiplin sekolah juga mungkin morat marit yang kita harus sadari. Mungkin dari sini kita bisa faktorkan bahwa murid bisa mengalami kebebasan. Akhirnya dengan kebebasan perilaku mereka tidak memindahkan apa tujuan mereka sebenarnya. Jadi dari hasil pengambilan keputusan Bapak apa akhirnya? Apakah nilai mereka naik atau tetap ikut apa kata guru? Kalau yang sudah terjadi nilai naik ya? Nilai rendah. Namun kalau untuk kedepannya saya mengharapkan kita rata-rata semuanya minimal anak yang memang ketidakmampuannya itu memang sudah nilainya tidak bisa kita bantu, saya minta alhamdulillah itu. Berarti pada saat menghitungkan dengan perilaku, memang ada anak bodoh tapi perilaku bagus, kita dari ke sana. Tapi ada anak pintar, perilaku tidak baik. Nah, perilaku tidak baik, bagaimana proses tidak baiknya? Kalau tidak ada tindak lanjut, jangan dikurangi nilainya. Jadi maksud saya gini Pak, jadi hasil dari kasus ini apa gitu? Keputusannya apa? Akhirnya kami alhamdulillah sudah melaksanakan harapan orang tua itu bersama. Berarti sudah terlaksana lah ya Pak ya? Dengan harapan orang tua, akhirnya orang tua mengantar anak tidak senyum-senyum kepada kita. Berarti terima kasih Bapak, anak kita sudah gitu. Berarti gini ya Pak ya, berarti Bapak mengambil sebuah keputusan nilai itu naik yang didongkrak agar supaya anak-anak itu bisa masuk sekolah yang diinginkan oleh orang tua sesuai dengan harapan orang tua ya kan Pak? Oke Pak. Bapak berhasil berarti membujuk ya kan Pak? Bapak berhasil berarti membujuk ya kan? Dengan analisa dan langkah-langkah yang Bapak katakan tadi kepada guru yang tadi yang kita sebut sebagai guru prinsipil ya kan Pak? Nah dari hal tersebut Pak, apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil?
Pembelajaran yang bisa saya ambil memang kalaulah kita biarkan kesalahan itu dari satu titik, maka akan muncul kesalahan berikutnya. Tapi ketika sudah kita lihat nanti permasalahan semakin banyak, maka solusi apapun nggak bisa kita lakukan. Akhirnya kita letih, berputar pada di situ aja. Akhirnya kita pecahkan perlahan-lahan, ibaratkan seperti benang kusut, tidak akan bisa kita lihat matang, tapi kita bisa selesaikan benang kusut itu di dalam tepung dengan tidak terlihat, agar kita bisa dengan hati nurani itu ya bisa kita baca kembali apakah tujuan sekolah kita ini sudah memang mendewasakan guru dalam memahami anak dan kemudian memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar anak-anak mereka harus diberikan pendidikan yang memang optimalisasinya adalah untuk menghapuskan buta aksara dan kemudian menyelamatkan anak mereka menuju masa depan. Berarti Pak, kalau menurut Bapak susah tidak mengambil sebuah keputusan itu? Kalau nggak dikerjakan susah. Iya, tapi kalau kita mulai memiliki kepedulian, memang awalnya dari kepedulian. Kalau kita nggak peduli, memang bisa saja kita kecil mata. Kayak itu. Toh mereka bukan anak-anak, mereka kan bukan anak kita. Tapi seorang pemimpin tak bisa begitu ya kan? Tidak bisa demikian, karena ada namanya dalam manajemen kepimpinan kepala sekolah itu adalah tanggung jawab terhadap siswa, guru, dan orang tua. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya tanyakan sama Bapak. Nanti lain waktu kalau saya bertanya lagi, Insya Allah Pak Bu, terima ya Pak. Insya Allah Bu, Ya. mudah-mudahan Ibu bisa dalam proses pembelajaran sebagai guru penggerak, Ibu menjadi motivator kami dan motivator guru-guru di sekolah ini. Sukses Ibu Bozia. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Pamit Bu. saya Pak ya. Mari, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ipo, apa kabar? Sehat, Bu. Oh iya, Bagaimana silakan kabarnya? duduk Bu Iya, Ipo. Terima kasih Ya. Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Enggak mengganggu saya datang ini kan Enggak, Bu. enggak mengganggu. Ada apa tuh ya Bu Ini Ipo saya ya? udah bawa kertas nih Bu. Apa itu? Ini Bu, ada tugas Bu. Heeh. Sebagai calon guru penggerak, saya diberikan tugas mewawancarai minimal 2 orang pemimpin Oh, sekolah. gitu. Jadi ini berhubungan dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin Bu Ya. dalam hal boleh kasus di sekolah, boleh tentang siswa guru, boleh lah ya kan Bu. Nah di sini ada pembelajaran kami ya pada saat inilah ya Bu ya tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, di mana di situ ada dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, mungkin Ibu udah pernah baca ya Bu ya. Saya pernah dengar ya, tapi kurang jelas tuh apa itu ya dilema etika itu apa bedanya dengan bujukan moral ya? Moral ya Bu. Kalau dia dilema etika itu Bu, namanya dilema ya Bu. Ada rasa bingung. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan bingung. Karena keputusan kalau kita buat yang A ini benar, keputusan yang B ini benar gitu. Nah kita bingung karena dua-duanya benar, tapi kita harus cari cara atau jalan lah ya bagaimana yang paling banyak benarnya, yang bisa menyenangkan hati orang banyak yang mana, demi apa gitu. Untuk kepentingan orang banyak ya. Oh iya, kepentingan lebih pada atau situ tujuan ya. dan visi misi kita itu apa. Nah itu Sesuai yang harus dengan kita ambil. Nah, kalau dia bujukan moral kan Bu, dia sebenarnya ada benar ada salah ya kan, atau bisa jadi benar sama benar, tetapi ada di situ ketika dia benar atau salahnya ada sesuatu yang memang lebih dominan. Bujukan moral. Dibujukan moral sehingga seseorang itu lebih banyak ke arah apa ya Bu, ke intuisi ya, ke perasaan ya, namanya dia dibujuk ya kan. Awalnya kita mau mengambil keputusan gini, tapi karena kita lihat kayak gini, udahlah seperti ini aja lah. Nah itu dia Bu. Saya rasa itulah garis besarnya ya Bu ya, walaupun tidak pas sekali dengan apa kata buku ya Bu. Nah tuh. Nah jadi Bu, saya kemari kan Bu, bolehlah saya Bu wawancara Ibu kan? Boleh Bu, Boleh, silakan. Bu. Heeh. Nggak tegang Bu? Enggak tegang. Terus Iya Bu. Bu, ini Bu. Tadi
sekolah ibu, pernah nggak ibu mengambil sebuah keputusan berdasarkan dilema? Oh, ada. Ini Ya. banyak sebenarnya, tapi ada sekarang yang sedang lagi kita laksanakan. Karena kebetulan saat ini memang kan saya baru menjabat, ya kan. Nah, kasus itu kasus guru ke tenaga pendidikan. Dia tuh seharusnya dia kan seorang TU, karena memang dia kalau untuk masuk kelas dia tidak linear. Ijazah dia. Nah, kita jadikan dia TU. Nah, ketika dia jadi TU itu kayaknya kontribusi ke situ kayaknya memang kurang. Tapi ketika saya berpikir untuk tidak lagi memperkerjakan dia, atau ya dalam tanda kutip ya kan memberhentikannya, saya rasa saya kasihan juga, karena di situ guru tenaga pendidik ini rajin. Dan dia juga apa yang kita bilang dia mau mengikut, dan dia juga sopan. Kalau sama anak-anak dia juga welcome, baik gitu kan. Jadi anak-anak itu lebih senang kalau misalnya dia nggak ada kerjaan di sini gitu kan. Kalau misalnya saya sudah kerjainnya saya apain, dia perlu belajar udah, dan tidak ada saat ini dia masuk kelas, dia bantuin nyiapin apain anak. Pokoknya inilah dia meringankan pekerjaan guru-guru juga. Nah di situ saya lihat, jadi saya kasihan melihat dia. Nggak mungkin saya langsung berhentikan dia, ya kan. Nah, jadi itu dia, jadi menjadi dilema saya sebenarnya. Kalaupun saya pakai dia itu, kayaknya saya yang kerja, karena kan dia belum ya saat ini belum bisa menggunakan IT itu. Sementara kan TU harusnya harus bisa. Berarti di situ Bu ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya? Iya, di situ ada. Karena kalau menurut saya seperti itu. Karena gini, kalau kita misalnya kita tidak bekerja kan, sementara dia sama anak-anak baik, dia gitu sopan, dia gitu nggak datang terlambat lah ya Bu ya? Nggak datang terlambat, ya. Rajin dia. Rajin. Kalaupun kita suruh tolong dulu ini, dia nggak nggak menolak, pasti dilakukan ya, nggak bilang kan sebentar atau apa dia tinggalkan kerjaan langsung ke yang kita disuruh. Kadang kita yang sungkan kalau kita lihat dia ngapain. Kita kan kadang-kadang nggak tahu, ambil tiba-tiba rupanya ada kerjaan sesuatu dia. Nah itu dia tinggalkan, dia kan udah kerjain dulu itu kadang-kadang. Jadi memang anaknya baik lah. Tapi di sisi lain dia tidak pandai apa-apa, karena dia kan stafnya tata usaha ya. Seharusnya dia tata usaha, karena dia memang untuk ngajar itu nggak linear. Di situ dia. Tapi ketika ditempatkan di tata usaha, muncul dilema lagi, dia nggak pandai apa-apa. Untuk membuka kayaknya dia masih meraba laptop lah ya. Jadi itu dia memang dilema saya. Usianya boleh tahu berapa Bu? Dia 21 kayaknya, 21 tahun ya. Padahal dua-dua sebenarnya bimbang ya Bu ya, karena dua-dua mengandung nilai kebajikan. Yang pertama dia rajin, yang kedua itu kalau dia tidak bisa gimana gitu ya kan Bu, kita mau mencat dia tapi dia dia baik. Kalaupun dia kan, kalau misalnya dia mempunyai itu PC atau laptop itu ya kan. Nah pastinya kan dia bisa belajar di rumah. Nah masalahnya itu juga dia nggak punya, dan untuk beli itu kayaknya kurang, nggak bisa. Kita tahu lah berapa gaji di TK ya kan Bu. Berarti sama gini ya Bu ya, mungkin dia belum pernah mengenal. Sudah pernah mengenal, tapi kan karena kalau laptop ini tidak kita pegang dan kita gunakan setiap hari lah ya. Iya. Lupa jadi kan susah. Terus kita juga laptop di saat ini tidak ada, karena memang untuk TK tidak ada itu laptop. Jadi laptop saya yang sementara ini saya pakai. Sementara saya juga punya kepentingan. Jadi nggak mungkin saya kasih dia bawa pulang saat ini. Jadi itu dia memang. Jadi Bu, selama ini langkah-langkah apa yang udah Ibu lakukan dalam kasus itu?
Nah kalau itu ya saya kan untuk supaya saya jangan repot sendiri, kalaupun nanti ada surat-surat saya akan ketikkan ataupun nanti kalau misalnya apa saya suruh nanti langsung, kalau memang saya nggak sempat saya suruh langsung ke apa namanya tempat rentalan, warnet ya. Nah, tinggal di sana. Tapi kalau misalnya saya ada kesempatan saya ketikkan yang diiniin, yang memang mau dikirimkan atau mau diiniin ya kan, mau disusun atau direkap. Nah nanti dia yang saya suruh merekapnya, mengapanya segala macamnya. Nah saya tinggal suruh aja dia, tinggal mengerjakan aja ya kan, sudah selesai dia yang mengeluarkan, merekap segala macamnya, dia nanti yang melaksanakannya. Nah untuk dia supaya apa itu bisa, saya suruh dia belajar. Nah karena memang dia harus belajar. Berarti ada hal-hal yang efektif yang harus ibu lakukan kan untuk menangani atau untuk mengambil keputusan itu. Pasti kan kita punya apa ya, hal apa yang paling baik ya untuk kulakukan buat keputusan itu gitu. Iya, itu tadi. Nah itu kan untuk mencari supaya kita tidak repot sendirian. Nah untuk supaya dia juga bisa mengimbangi kerjaan dia, saya minta dia itu untuk belajar di luar. Nah itu yang sekarang ini dia sedang laksanakan. Dia sedang belajar mengenal itu, dan kemudian sedikit-sedikit saya sudah kasihkan dia memegang memang tupoksi dia itu, dan saya hanya melihat, saya pantau terus itu dia. Jadi ini lagi tahap belajar dia. Nah selama ini ya, itu pengambilan. Maaf ya Bu, sebentar ya, saya matikan dulu ya. Oh iya. Ada yang dari rumah saya mungkin nih, saya matiin dulu. Nah, terus itu gimana Bu? Jadi dari pengambilan keputusan ibu dengan langkah-langkah yang ibu buat, ada nggak hambatan atau tantangannya? Kayaknya hambatannya itu nggak ada. Bukan nggak ada, tapi tidak terlalu besar. Bisa Karena kan disebutkan kalau misalnya ini kan dia lagi tahap belajar seperti ini kan, ya kan kerepotan itu sangat banyak. Mana kita lagi nanti kita kerjakan, tiba-tiba kita nanti dipanggil ke dinas atau mengerjakan sesuatu yang memang harusnya kita keluar dan itu terbengkalai dan dia tidak bisa. Itu kan sebuah hambatan sebenarnya. Tapi itu dia hambatan itu kita perkecil. Jadi sekarang dia kan sudah mulai belajar di luar, dan dia juga nanti di sini dia akan belajar juga bersama saya. Dan kalau misalnya saya pun pergi entah ada urusan keluar, kan pelajaran yang ada di luar itu tadi dia bisa praktekkan dengan memakai laptop saya, walaupun sebenarnya belum bisa dia bawa pulang karena kan memang saya juga perlu. Jadi itu dia meminimalisnya ya, tadi itu belajar tadi. berarti artinya begini kan Bu, penyelesaian dari pengambilan keputusan itu tidak bisa pada saat itu ya kan Bu, berarti butuh waktu ya, Butuh Bu, waktu, ya? iya butuh waktu karena dia perlu belajar. Ya, karena dia perlu belajar ya kan Bu. Nah, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu? Ya kalau seseorangnya itu kan antara kita berdua ya. Jadi saya dan dia saja ininya. Nah faktornya itu tadi ya faktor Kemauan dia, yang memang kalau memang dia mau terus bekerja di sini dan dia mau supaya cepat kita, dia harusnya memang belajar dengan giat untuk mengetahui cara pekerjaan untuk TU itu, untuk administrasi. Berarti bisa saya ambil sebuah kesimpulan, ibu sebenarnya mau memberhentikan dia, tapi dia tidak ada tidak tegel ya, tidak tega ya kan Bu. Iya, kasihan kita. Kasihan ya. Karena dia tuh baik, terus dia juga dekat dengan anak, terus dia juga sopan, pokoknya ibaratnya 50-50. Kayaknya kalau misalnya tentang dia tidak bisa IT itu, kita kan bisa belajar gitu dia. Jadi saya rasa lebih fokusnya kita belajar itulah supaya dia memperbaiki dia. Karena untuk nilai dasarnya itu dia udah punya. Jadi kan kita nggak mungkin ini kan, bukan karena dia nggak mau, memang keadaan dia yang seperti itu. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan ibu, kira-kira ada nggak
konsekuensinya ke ranah hukum atau melanggar kode etik kita gitu? Kalau menurut saya nggak ada tuh. Karena kan itu kan antar pekerjaan kita dia dan saya tuh ya, karena dia bantu saya sebagai staf TU. Nah, saya rasa nggak ada itu untuk yang melanggar ranah hukum, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya Bu, ya? Nggak ada di sini. Melanggar kode etik pun nggak ada. Kode etik juga nggak ada kayaknya, karena kan memang wajar kalau misalnya dia nggak bisa kita kasih belajar kan nggak masalah, malah lebih baik dan lebih bagus kayaknya kan. Dia pun lebih punya wawasan, bukan hanya ibaratnya disuruh kesana kemari kayak ini ya kan, kayak OB ya kan. Jadi selama ini itu udah berapa lama berlangsung pengambilan keputusannya? Ini Atau masih? masih. Oh. Ini kan saya baru menjabat bulan Agustus kemarin. Iya. Nah, tuh mulai bulan 9 ya, bulan 9 ke bulan 10 tuh ya udah mulai dia belajar, dan ini udah mulailah dia bisa mengerjakan sesuatu tanpa saya iniin. Jadi kebimbangan ibu yang dilema yang pertama itu ketika sudah melihat prosesnya sampai hari ini gimana? Nah, sudah mantap, saya nggak akan mengeluarkan dia, karena kan memang itu keputusan yang kemarin saya ambil, tidak mengeluarkan dia pas ketika ajaran pas ketika saya masuk menjadi itu kan saya tambah mantap, karena kan memang berarti benar keputusan saya, ternyata dia hanya perlu dipoles ya kan dengan belajar, karena memang dia dasarnya itu untuk memang menjadi seorang tenaga pendidik yang memang kan kita ini kan beda deh kan, kalau kita di tenaga pendidik ini orangnya harus ya memang nampak lah, menunjukkan memang jadi untuk dasar itu dia udah punya, jadi nggak mungkin kita buangkan seperti mutiara di dalam laut ya kan, nggak mungkin kita diamkan, kita angkat, kita kan bisa jadi sebuah kekayaan. Boleh perhiasan, boleh apa ya. Bu Saprida, mengambil keputusan susah nggak? Nah, kalau sebenarnya yang seperti itu agak sedikit gampang, karena tidak ada bersinggungan dengan yang lainnya, hanya dengan dia saja. Nah, ketika kalau misalnya yang agak susah itu antara dua manusia, tanda kutip, misalnya guru sama guru, nah itu kan agak susah di situ. Kalau kita ambil yang ini, nah ini gimana? Nah, kalau yang kita bela, ini gimana? Pastinya kan sebuah dilema yang sangat besar. Seperti kita juga punya anak di rumah, pastinya mereka bilang, mama nggak adil. Nah itu seperti itu akan muncul, ibu ini nggak adil, seperti itu ya kan. Nah, seandainya itu terjadi, nah kalau seperti itu kita punya dasar kan, dasar mengambil keputusan. Nah di situ di mana dia yang mereka laksanakan itu yang memang tidak sesuai, kan kita juga punya peraturan. Nah di situ kita bisa iniin di mana mereka yang melanggar itu semua. Nah baru kita putuskan. Nah kita juga akan diskusikan di mana kesalahan, di mana ininya. Saya rasa itu memang susah, tapi kayaknya nggak akan mungkin kesusahan itu dipersulit lagi. Kita harus mencari jalan yang memang lebih bagus lagi supaya ya semua itu ke apa ya, yang satu tidak dirugikan, yang satu lagi tidak dirugikan, kan? Tapi masalahnya jadi clear ya kan, jadi selesai. Seperti itu dia. Susah nggak Bu menjadi seorang pemimpin kalau misalnya kalau misalnya gini ya, mohon maaf ya, kita kan namanya mengambil sebuah keputusan mengandung nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Susah nggak? Karena kan terkadang kan kita kan terpaut dengan peraturan ya kan. Susah atau tidak sebagai seorang pemimpin? Nah, kalau susahnya, semua pekerjaan itu susah sebenarnya ya kan. Kita sebagai guru juga ada kesusahan tersendiri. Sebagai seorang, nggak usah kita pekerjaan, sebagai seorang ibu saja kita juga susah sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya itu? Ya, kiatnya gimana? Nah, kalau ibu, kalau saya sendiri, kiatnya itu saya mandang itu semuanya memang harus diselesaikan secepatnya. Dan itu memang gampang dan memang harus ada solusinya dengan cara kita berpegangan dengan dasar yang ada, misalnya dengan peraturan yang ada. Apa peraturan yang memang dilanggarnya itu yang tidak sesuai? Nah, kita akan beri keputusan yang memang dia harusnya dilaksanakan itu.
Jadi itu dia, kalau menurut saya memang harus ada dasar untuk mengambil keputusan. Jadi selama ibu menjadi pemimpin di sini, dengan keputusan yang ibu ambil dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, hasilnya baik atau bagaimana? Insya Allah saya lihat ini ya, selama beberapa bulan ini kita kekompakan kita sudah mulai terjalin. Terus kita juga kayaknya, kalau saya lihat ya, nggak tahu saya di belakang, saya kalau misalnya apa lebih suka memang harusnya mereka ngomong. Makanya antara saya dengan guru, mereka tanya sebelum saya ini ketika rapat pertama kali, kita manggil ibu siapa? Ya ya seperti biasa aja, kalau memang kan kakak aja. Jadi kalau misalnya ada tamu atau apa, ya kita saling hormat lah, wajar lah kalau misalnya kita dipanggil ibu, ya kan. Nah kalau kita misalnya tidak ada tamu atau apa segala macam, boleh lah, karena itu kan untuk membangun kedekatan. Jadi mereka juga kan nanti gampang untuk bercerita keluh kesah apa yang mereka rasakan. Dan saya berusaha kalau misalnya ada kesalahan itu, saya berusaha tidak marah langsung, tapi saya akan tanya dan ketawa, terus saya akan panggil dan saya akan bawa ke rapat menyelesaikan itu. Biasanya seperti itu. Jadi keputusan-keputusan itu pun biasanya tidak saya langsung ambil sendirian, ya, enggak. Terus saya juga tidak ambil sendirian. Kita diskusikan kembali kalau itu memang tidak menyinggung siapa-siapa, yang memang untuk kemajuan sekolah ini ya Bu ya. Iya. Oke Bu Safrida, saya rasa saya cukup hanya sampai di sini Bu. Semoga Ibu menjadi pemimpin yang baik, yang amanah, kemudian sukses. Amin. Mudah-mudahan bukan hanya di sekolah ini, nanti mudah-mudahan sekolahnya lebih lagi ya, lebih baik lagi ya kan. Iya. Nah, ini satu atap, besok mungkin beratap-atap ya kan Bu. Ya Bu Safrida. Saya pamit dulu ya Bu. Oke, Terima kasih banyak ya, ya Bu ya. terima kasih Bu Ipo. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, selesai.